Sosialisasi surat edaran penguatan transisi PAUD dan sampai ke SD ya teman-teman. Jadi itu informasi yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Apa itu transisi PAUD, bagaimana cara mendownload surat edarannya, dan bagaimana isi surat edarannya. Sebelumnya kurang lebih mungkin 5 menit ke depan kita akan membahas tentang ini teman-teman. Oh ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia ya. Oke, jadi informasi ini ada di Instagramnya Paudpedia teman-teman. Ini untuk teman-teman dari PAUD sampai dengan SD ya. Silakan simak informasi ini karena mungkin ini penting ke depannya ya terkait pembelajaran di PAUD sampai dengan SD. Sepertinya begitu ya. Walaupun ya nanti kita baca bareng-bareng lah ya. Jadi di sini ada sosialisasi surat edaran penguatan transisi PAUD ya. Kita slide ke kanan itu informasinya apa saja. Nah, kita zoom ya biar jelas. Apa itu transisi PAUD SD? Transisi PAUD ke SD adalah penyelarasan pembelajaran PAUD ke SD yang bertujuan agar. Nah, peserta didik PAUD dapat menyesuaikan diri saat berpindah menjadi peserta didik SD. Kemudian peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Nah, ini mungkin terjadi sedikit kesenjangan ya antara siswa SD yang pernah PAUD atau yang tidak pernah PAUD itu terjadi kesenjangan sehingga Kemendikbud mengeluarkan surat edaran ini. Ya, melalui gerakan transisi PAUD SD, Kemendikbudristek sudah merumuskan 6 kemampuan fondasi, terus alat bantu pembelajaran bagi guru SD dan PAUD, kemudian alat bantu bagi dinas, sekolah, masyarakat, dan mitra untuk melakukan advokasi. Ya, kita coba slide lagi. Nah, mengapa perlu surat edaran? Oke ya. Tentang penguatan transisi PAUD ke SD kelas awal sebagai alat komunikasi dan Kemendikbudristek ke Dinas Pendidikan. Kemudian dilanjut ke PAUD dan SD di wilayahnya. Di wilayahnya ya. Apa isinya? Yang pertama, PPDB SD tidak menggunakan tes calistung. Jadi, untuk yang mau masuk ke SD tidak perlu tes baca tulis hitung ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, di 2 minggu pertama di tahun ajaran baru, siswa baru memfasilitasi anak atau mengenal lingkungan belajarnya kurang lebih 3 hari pertama, itu sekolah memfasilitasi siswa barunya ya. Kemudian menerapkan pembelajaran yang memberikan potret capaian siswa sebagai asesmen awal, begitu ya. Jadi 2 minggu pertama itu sepertinya bukan pembelajaran normal seperti biasa, tapi kayak ngelihat situasi anak ini kemampuannya seperti apa, begitu berdasarkan ini nanti dijadikan sebagai asesmen awal, gitu ya. Kemudian pembelajaran di PAUD sampai dengan SD selaras memberikan pengalaman menyenangkan dan membangun kemampuan fondasi. Asesmen tidak menerapkan tes lisan dan tertulis. Nih, jadi tidak ada tes lisan, tidak ada tes tertulis. Ini untuk kelas dasar di SD ya. Kemudian memberikan laporan hasil belajar berupa informasi perkembangan anak secara menyeluruh. Jadi nanti laporan hasil belajarnya berupa data perkembangan anak. Mungkin di SD-nya seperti itu, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian 4 hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan, ya ini tinggal menerbitkan SE-nya, kemudian penerbitan SE sudah ada lampirannya, mendorong pembentukan forum komunikasi PAUD SD. Nah, ini mungkin nanti akan ada grup yang dibuat oleh dinas, seharusnya begitu ya. Kemudian melakukan pembinaan bagi pemerintah kabupaten atau kota yang telah memiliki forum komunikasi PAUD dan SD. Lalu downloadnya di sini teman-teman, SID/transisi PAUD SD. Tapi sebelum mendownload kita coba baca-baca komentar yang ada di IG-nya ya. Ini banyak yang setuju kayaknya ya. Sudah sangat lama hal ini kami tunggu-tunggu. Ada beberapa pengalaman anak didik lulus PAUD, kami lebih memilih sekolah di PAUD. Merengek kepada ibunya untuk kembali sekolah di PAUD daripada di SD. Karena lebih nyaman pembelajarannya dan kedekatan dengan gurunya. Wah mantap ya. Semoga terrealisasi sampai bawah, tidak menyepelekan program ini karena program ini sangat baik menurut saya. Ini menurut Unik begitu. Alhamdulillah keren sekali, semangat Bapak Ibu guru hebat, kita sudah punya payung. Semoga guru SD kelas awal bisa sabar melanjutkan yang di TK. Nah PAUD itu ya salah satunya TK ya teman-teman ya, TK itu ya PAUD, itu menurut saya seperti itu. Tidak bisa diunduh, oh
Akhirnya transisi PAUD SD dilaksanakan sesuai dengan fiturnya. Ya, terima kasih Pak. Mental anak-anak saya jadi aman. Guru-guru SD sini nuntut biar bisa baca. Murid TK baru tamat, padahal perkembangan mereka belum mampu ke sana. Oke, jadi ini mungkin ya simpelnya kalau saya gambarkan mungkin menghindari tuntutan dari guru SD agar anak yang masuk kelas 1 SD itu wajib pintar membaca dan menghitung. Sebenarnya karena menurut saya juga tidak harus ya, tidak harus yang mau masuk SD itu harus pinter baca dan pinter menghitung. Yang penting mengenal dulu, mengenal huruf dan mengenal angka saja sudah cukup baik ya. Oke, kita coba download ya teman-teman ya, SID. Nah ini SID/transisi PAUD SD. Ini suratnya ada di sini. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi grup ya untuk teman-teman operator PAUD dan operator SD. Kalian tinggal scroll ke bawah. Nah ini unduh surat edarannya. Seperti ini, letakkan di tanda panahnya persis ya. Seperti ini nanti kalian akan terdownload. Nah ini surat edaran Dirjen. Karena saya sudah download jadi saya tidak perlu download lagi ya. Saya tinggal buka saja. Kita coba buka ya teman-teman suratnya. Nah oke. Nah ini dia isi suratnya teman-teman. Teman-teman nanti bisa baca sendiri, ini dasar hukumnya, kemudian ini dalam rangka penguatan. Nah, belum semua peserta didik kelas 1 pernah mengikuti pembelajaran terstruktur melalui PAUD. Ya, berdasarkan data Susenas pada tahun 2021 menunjukkan data angka kesiapan sekolah masih 74,69% dan jumlah peserta didik SD yang tidak melalui PAUD ini meningkat di masa pandemi COVID-19. Ya pasti ya, karena kan PAUD-nya ditutup ya, tidak boleh melaksanakan pembelajaran gitu. Oke, ini teman-teman silakan baca saja ya. Ini karena sebenarnya saya bukan PAUD atau SD, jadi saya hanya menyampaikan informasi yang mungkin kadang tidak semua teman-teman operator PAUD atau SD itu punya IG gitu ya, punya Instagram. Jadi saya bagikan informasinya, walaupun nanti tetap dari dinas akan muncul surat edaran ini. Kalian tunggu saja, mungkin akan ada pembinaan juga, ada sosialis juga. Ya silakan ditunggu. Yang terpenting kalian bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum ada sosialisasi. Atau mungkin kalau ya harusnya belum ya, karena kan ini saya lihat di IG-nya itu waktunya satu hari yang lalu, berarti masih di hari Sabtu ya, Sabtu atau Minggu ya. Itu harusnya dari dinas suratnya belum sampai ke kalian ya. Ya, kita lihat saja nanti ya. Nih tanggal 28 Januari 2023 suratnya, tapi ini sebenarnya baru disebarnya tanggal 19 Februari. Gitu teman-teman. Oke. Isinya sih hampir sama sudah dijelaskan di slide yang tadi di IG-nya, menerbitkan surat gitu ya. Kemudian peserta didik tidak harus pintar membaca, menulis dan berhitung ya, tidak menerapkan tes seperti itu dan lain sebagainya. Silakan nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi video ini. Nanti saya upload video, kemudian di deskripsi ada link suratnya. Silakan teman-teman download gitu aja ya untuk dipelajari bareng-bareng bersama kepala sekolah SD dan kepala sekolah PAUD-nya. Gitu teman-teman, terima kasih. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.